Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan ilmu yang barokah. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, suara saya jelas teman-teman? Ada yang Jelas, kasih? Pak. Oke, Yes, sir. sekarang ini adalah pertemuan pertama untuk belajar TOEFL batch 2. Di bulan kemarin kita juga sudah melaksanakan program untuk di batch one untuk bagian yang pertama. Kita sudah selesaikan selama 8 kali pertemuan. Itu kita sudah bahas soal di structure and written expression, soal di listening comprehension, yang terakhir soal di reading kita sudah bahas. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita juga akan bahas latihan soal yang ada dalam TOEFL. Nanti klasifikasinya kita akan bagi 3 hari untuk structure and written expression, 3 hari untuk listening comprehension, dan 2 hari untuk reading. Nah itu nanti kita akan bagi waktunya menjadi 3 ya. Nah nanti untuk di bulan Ramadan, karena ini nanti akan berbenturan dengan bulan Ramadan. Mungkin untuk bulan Ramadan kita akan laksanakan kurang lebih mungkin jam 4 ya, jam 4 sore. Kalau setengah 8 nanti biasanya bentur dengan sholat taraweh. Oke, teman-teman, nanti ini saya rekam, nanti rekamannya saya akan share supaya teman-teman juga bisa mengulangi apa materi yang saya sampaikan. Jadi yang terlambat atau tidak masuk supaya bisa mengulangi. Karena goal saya, tujuan saya adalah saya bisa membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL dengan skor minimal 550. Kalau sudah 550, saya mengatakan kalau saya berhasil. Tapi kalau belum 550, eh, saya belum berhasil untuk mengajari teman-teman. Nah, di sini saya punya koleksi soal banyak sekali, kurang lebih ada 12 macam soal TOEFL yang sudah saya kerjakan. Nah, kemarin untuk di batch 1 itu saya sudah bahas soal nomor 6. Soal yang nomor 6. Nah, di sini nanti kita akan bahas soal yang nomor 1. Yang kemarin sudah saya share kepada teman-teman, yang sudah saya share kepada teman-teman. Teman-teman bisa print soalnya, nanti kita diskusikan cara cepatnya, strateginya untuk mengerjakan itu bagaimana. Oke, karena ini kebetulan 80% teman-teman sudah memiliki buku konsep belajar TOEFL dari nol yang hijau. Ini jadi nanti sambil sambil kita bahas, kita diskusikan, nanti teman-teman juga bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, sebenarnya di konsep belajar TOEFL dari nol itu sudah lengkap, ada materinya, ada video pembelajarannya. Nah, di sini adalah tempat untuk pengasahan materi yang ada dalam buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, bedanya apa teman-teman? Bedanya gini, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol yang hijau itu saya mengajarkan seluruh materi yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi dari tense, dari pronoun, dari tenses, pronoun, tenses,
terus ada part of speech, ada elliptic, ada causative, ada pasif, ada gerund, ada to infinitive, dan banyak sekali. Itu adalah materi yang materi yang apa? Untuk seluruh materi dalam bahasa Inggris itu saya masukkan di situ. Nah, nanti dalam TOEFL itu ya, dalam TOEFL itu nanti biasanya setiap bab itu keluar satu atau dua. Materi gerund itu keluar dua. Materi to infinitive keluar dua. Materi inversi keluar dua. Materi noun clause keluar dua. Nah, jadi kalau dalam TOEFL itu biasanya itu mencakup semuanya. Maka dari itu kalau teman-teman sudah belajar semuanya dari bab 1 sampai bab 28 itu di otaknya sudah tersimpan materi bahasa Inggris. Langkah selanjutnya adalah mengikuti kelas yang saya lakukan ini adalah belajar TOEFL ini saya akan membedah cara cepatnya bagaimana. Jadi untuk pengayaannya ketika gabung seluruh materi itu bagaimana nanti kita akan bahas di kelas ini ya. Saya share screen dulu. Nah, perlu saya informasikan kepada teman-teman bahwasanya eh, TOEFL itu di TOEFL itu tidak ada sistem pengurangan, teman-teman. Jadi di TOEFL itu tidak ada sistem pengurangan. Artinya apa? Kalau teman-teman kebetulan tidak bisa mengerjakan, jangan tinggalkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Jadi tetap harus diisi. Kenapa? Karena kalau tidak diisi, nanti sama dengan nol. Tapi kalau diisi, ada kemungkinan benar. Kemungkinan benarnya berapa? 25%. Karena setiap pilihan ganda kan ada A, B, C, D. Nah, ini kalau 100% berarti A ini 25%, 25%, 25%, 25%. Ada possibility-nya teman-teman untuk benar 25%. Tapi ketika tidak diisi berarti sama dengan 100% itu salah. Nah, nanti untuk mendapatkan skor 550 teman-teman, sering saya sampaikan, Anda boleh melakukan kesalahan. Jadi, kalau pengen dapat skor 550, Anda boleh melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya jangan lebih dari 10 di setiap sectionnya. Jadi di setiap sectionnya jangan lebih dari 10. Jadi di section 1, di section listening, maksimal salah 10. Yang kedua, structure and written expression, itu boleh salah, tapi jangan lebih dari 10. Di soal reading, itu boleh salah, tapi kalau bisa jangan lebih dari 10. Nah, kalau ini salah 10, salah 10, salah 10, ini berarti benar berapa? Benar 40. Ini benar berapa? Ini benar 30. Ini benar berapa? Ini benar 40. Karena nanti soalnya kan bagian pertama listening itu 50 toh. Bagian kedua ini adalah 40 structure and written expression. Bagian ketiga itu adalah 50 reading. Kalau Anda salah 10, berarti nanti benarnya 40. Kalau Anda salah 10 di soal structure and written expression, ini Anda benarnya 30. Kalau Anda salah 10 di reading, Anda benar 40. Kalau Anda benar ini, Anda bisa dapat 554. Artinya boleh salah, tapi jangan lebih dari 10. Nah, itu. Nah, nanti dalam TOEFL itu, ini karena ada yang di TOEFL itu nanti ada section 1 itu adalah listening comprehension. Jadi listening comprehension itu waktunya berapa menit, Sir? Waktunya adalah sekitar 35 menit ya, 35 menit. Ada yang ngomong 35 ya, 35 menit. Jadi waktu yang dia 35 menit untuk 50 pertanyaan.
Nah, nanti 50 pertanyaan itu ada 30 soal untuk short conversation. 1 sampai 30 berarti itu adalah short conversation. Kemudian 31 sampai 38 itu adalah long conversation, part B. Part B itu adalah long conversation. Kalau short conversation itu laki-laki ngomong langsung ditanya, laki-laki ngomong direspon sama perempuan langsung ditanya narator. Itu adalah short conversation. Kalau di part B itu long conversation, percakapannya agak sedikit panjang, bisa 3 atau 5 pembicaraan, setelah itu baru ditanyakan oleh narator. Nah, di sini ada 8 soal, di part B ini ada 8 soal. 8 soal itu nanti biasanya ada 4 soal untuk satu topik, 4 soal untuk topik yang kedua. Jadi ada dua topik pembicaraan. Setiap topiknya biasanya ada 4. Terus yang terakhir di situ ada yang terakhir ada lecturing atau talk. Talk ini ada seorang ahli, si ini ada talk atau lecturing. Jadi ada seorang dosen atau pakar yang menyampaikan kuliah, yang menyampaikan materi, kemudian kita ditanya. Nah itu, ini soalnya untuk part sini ada 12. Jadi ada 30 soal untuk short conversation, 8 soal untuk long conversation, dan 12 soal untuk talk atau lecturing. Nah itu. Kemudian di bagian kedua di situ ada di structure and written expression. Nah, structure and written expression waktu yang dihabiskan adalah 25 menit. Tadi di mana? Di listening itu ada berapa menit? 35 menit. Jadi ada 35 menit. Nah, jadi di apa? Listening itu ada 35 menit. Di yang kedua di structure and written expression ada 25 menit. Dan di reading itu ada 55 menit. Jadi berapa totalnya? 10, 15, 1. Berapa ini? 10, 11. 115. Nah, biasanya yang maju mundurnya itu adalah di listeningnya. Listeningnya itu maju mundur. Maksudnya maju mundur itu ada kalanya 35 menit, ada kalanya 40 menit. Tapi rata-rata kalau nggak 35 menit, ya 40 menit ini. Berarti kurang lebih ya kalau 40 menit berarti sekitar 120 menit. Jadi 120 menit itu untuk 140 soal. Nah, itu. Kemudian di reading, lah nanti di reading ini di 1 sampai nomor 15 itu soal structure, 16 nah ini 16 sampai 40 itu adalah written expression. Kalau structure mencari yang benar yang mana, kalau written expression disuruh mencari yang salah yang mana. Kemudian yang terakhir itu adalah soal di reading. Jadi di reading comprehension waktu yang dihabiskan 55 menit. 55 menit nanti biasanya satu bacaan. Nah, ini ada satu bacaan itu nanti ada sekitar 10 pertanyaan. Jadi satu bacaan ada 10 pertanyaan. Ini 9 nih. Ada 9, ada 11, ada ya sekitar 10 9 sampai 11, ada yang 9 nih. Ya 10 lah biasanya. Ini 10 sampai 19. Nah, ini intinya biasanya satu bacaan itu rata-rata 10 pertanyaan. Kalau ada yang 9 berarti nanti ada yang 11.
Oke, seperti itu. Itu di reading comprehension. Oke. Nah, nanti waktu yang kita gunakan itu kita ada 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan nanti kita akan bahas soal soal structure 3 kali pertemuan, listening 3 kali pertemuan, readingnya adalah 2 kali pertemuan. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita langsung bahas saja biar nanti waktunya bisa cukup untuk sampai 140 soal. Oke. Nah, di setiap bulannya nanti saya akan bahas soal yang berbeda. Jadi kenapa kok harus berbeda, Sir? Supaya nanti teman-teman akan memiliki pola-pola yang banyak ya. Jadi polanya ini, polanya ini, polanya ini. Contoh di soal apa ya? Contoh di soal inversi. Jadi di soal inversi itu biasanya TOEFL itu dia membuat apa ya? Membuat soalnya itu karena inversi itu kan macamnya ada sekitar 15 kalau di buku yang hijau konsep belajar TOEFL dari nol itu ada 15. Biasanya nanti di soal ini ada 2 soal yang berbeda. Soal ini ada 2 soal yang berbeda. Soal ini ada 2 soal yang berbeda. Artinya apa? Artinya nanti kalau kita sudah bertemu dengan soal yang berbeda dengan pola yang sama, nanti teman-teman bisa lebih tajam untuk menganalisis. Karena untuk TOEFL ini tahapannya ada 2. Yang pertama Anda harus ngerti materinya dulu. Yang kedua adalah Anda harus terbiasa untuk menganalisis, tujuannya supaya apa? Supaya nanti Anda bisa cepat dan tepat. Karena TOEFL itu butuh kecepatan dan ketepatan. Oke, nanti saya akan membahas soal nomor 1. Nanti kalau kebetulan ada yang bingung, jenengan bisa langsung bertanya. Oke, sekarang kita langsung soal nomor 1. Nah, untuk menganalisis contoh soal seperti ini, Anda harus tahu. Yang pertama, ini adalah soal apa? Apakah termasuk soal simple sentence, compound sentence, atau complex sentence? Ini cara yang pertama yang sering saya gunakan. Nah, apakah itu adalah soal simple sentence? Simple sentence. Apakah di situ adalah compound sentence? Atau yang ketiga di situ adalah complex sentence. Apakah itu adalah simple sentence, compound sentence, atau complex sentence? Nah, simple sentence itu bagaimana, Sir? Simple sentence itu ketika dalam satu kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan verb. Kalau verbnya transitif, berarti ada objeknya. Kalau compound sentence ini adalah 2 independent clause yang dipisah dengan conjunction. Yang ketiga, kalau complex sentence itu nanti ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa, Sir? Kemungkinan pertama di situ adalah adjective clause, non clause, atau adverbial clause. Saya buat coret-coretan biar enak. Oke. Nah, ini. Jadi ketika ini saya ajarkan caranya dulu.
Jadi ketika teman-teman melihat soal dengan cepat, teman-teman harus melihat dulu ini adalah bentuk simple sentence atau compound sentence atau complex sentence. Nah, ini. Jadi Anda harus tahu dulu, ini adalah simple sentence, compound sentence, atau complex sentence. Nah, simple sentence. Simple sentence itu apa, Sir? Simple sentence itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, verb. Minimal subjek dan verb. Nah, jenengan harus tahu verbnya itu apa? Intransitif atau transitif. Kalau intransitif berarti tidak membutuhkan objek. Kalau transitif berarti butuh objek. Nah, kalau verbnya berupa verb transitif butuh objek, ya berarti harus ada objeknya. Kalau ada adverbnya, ya berarti harus ada adverbnya di sini. Ini adalah simple sentence. Jadi dalam satu kalimat itu terdiri dari subjek, verb, objek, adverb. Kalau lengkapnya seperti itu. Yang kedua adalah compound sentence. Compound sentence itu dan ini kalau simple sentence ini harus induk kalimat. Ini harus induk kalimat. Yang kedua di situ adalah compound sentence. Compound sentence itu compound sentence itu adalah apa, Sir? Dua independent clause atau induk kalimat yang dihubungkan dengan conjunction. Conjunction. Jadi dua independent clause atau dua induk kalimat yang dihubungkan dengan conjunction. Di situ dihubungkan dengan fun boys. Apa, Sir? Ada for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, itu adalah independent compound sentence. Contoh, she is reading the book, and her mother is drinking tea, for example. Is. Nah, di sini she is reading the book. Ini adalah independent clause atau induk kalimat dipisah dengan n. Ini adalah independent clause atau induk kalimat. Jadi induk kalimat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah independent clause. Independent clause itu apa? Independent itu artinya merdeka, berdiri sendiri. Oke. Nah, di situ ya. Jadi ketika ada dua induk kalimat dipisah dengan conjunction yang berupa fun boys, maka di situ disebut dengan compound sentence. Nah, ketika melihat soal, Anda harus lihat dulu. Ini verbnya ada berapa nih? Verbnya kalau satu berarti simple sentence. Kalau verbnya dua, itu bisa jadi compound sentence, bisa jadi complex sentence. Yang ketiga di situ adalah complex sentence. Complex sentence itu apa, Sir? Complex sentence itu satu independent clause, satu dependent clause. Kalau compound sentence itu ada dua independent clause yang dipisahkan dengan conjunction, kalau complex sentence itu satu independent clause, satu dependent clause. Nah, nanti complex sentence itu ada tiga. Yang pertama adalah adverbial clause. Yang kedua di situ adalah noun clause. Yang ketiga di situ adalah adjective clause. Oke. Adverbial clause, non clause, adjective clause. Gampangnya bagaimana, Sir? Jadi kan jadi dalam menyusun kalimat kan ada subjek,
ada verb, ada objek, ada adverb. Jika adverb-nya di sini terdiri, kalau adverb-nya terdiri dari konektor, subjek, dan verb, berarti disebut dengan adverbial clause. Kalau subjeknya terdiri dari konektor, subjek, dan verb, itu disebut dengan noun clause. Kalau objeknya terdiri dari konektor, subjek, dan verb, di situ berarti masuk noun clause. Kalau di sini adalah noun clause, kalau di sini adalah adverbial clause. Nah, kalau adjective clause bagaimana, Sir? Kalau adjective clause itu biasanya gini, adjective clause itu biasanya adalah di sini ada noun yang diikuti dengan adjective clause. Baru di sini ada verb-nya atau objeknya. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan dasarnya. Oke, nanti kita kembali ke soal ya. Di sini bla bla bla. Di sini ada bla 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 ya. Nah, di sini ada range, ini adalah verb. Loh kok ngerti verb? Karena di sini ini berarti butuhnya subjek. Nah, pertanyaannya di belakang ada verbnya lagi enggak? Kalau ada preposition seperti ini, diikuti noun, berarti jadi adverb. From ini ada preposition, diikuti ini, diikuti noun, jadinya adverb. Nah, berarti kalau di sini, kalau kelihatannya ada bright orange, ini kan berarti kan bukan nggak ada verbnya kan, nggak ada verbnya lagi. Berarti ini adalah bentuk apa? Simple sentence. Ini adalah bentuk simple sentence. Kenapa kok bentuk simple sentence? Karena di sini hanya terdiri dari satu verb saja. Kalau di sini adalah terdiri dari satu verb saja, ini adalah simple sentence. Berarti ini adalah apa? Butuhnya subjek. Kalau butuhnya subjek dari pilihan ganda A, B, C, D, yang subjek yang mana? Oke, yang subjek adalah yang B. Kalau kanaris, which, kalau ada which-nya di sini, berarti ini nanti ketemunya adjective clause. Berarti di sini harus ada verb-nya lagi di belakang. Sedangkan di belakang tidak ada verb-nya lagi. Makanya yang A ini salah. Yang C, that canaris. Kalau that canaris ini nanti non clause. Nah, kalau non clause berarti ya harus ada subjek verb-nya. Nah, ini that canaris range berarti butuh verb lagi. Nah, wis intinya karena di sini butuhnya adalah subjek, yang subjek dari A, B, C, D. Ini yang mana? Oke, yang subjek adalah yang B. Yes. Sir, bisa lihat penjelasan tadi, Sir. Waduh, penjelasan yang mana ini? Yes. Ada recordnya ntar, Mbak. Oke, ada recordnya ya. Nanti recordnya nanti saya upload terus saya share. Oke, seperti itu ya. Jadi saya mengajarinya cara berpikirnya. Saya ngajarinya, oh ini ada satu verb. Nah, kalau ada satu verb, berarti nanti apa? Ini simple sentence. Kalau ada dua verb, berarti itu ada dua kemungkinan. Itu bisa compound sentence, bisa complex sentence. Ah, seperti itu. Kemudian lanjut soal nomor 2. Yuk, biar tidak saya ngomong terus, Anda bisa komentar. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ini sudah ada 26 peserta yang ikut, yang gabung. Yang daftar itu sekitar ada 40-an, berarti seperempat yang belum hadir. Oke, dari pilihan ganda A, B, C, D ini kira-kira yang mana nih? Ayo, bisa dijawab dulu ya. D, the value. The value. Ada yang A, D, wis. Oke, kira-kira yang
Kalau ditanya, kalau tadi pakai perspektif yang saya ajarkan di awal, yaitu ini masuk simple sentence, compound sentence, atau complex sentence. Nah, di sini kan ini subjeknya, di sini subjeknya. Verbnya ada be plus verb 3. Ini berarti bentuk kalimat pasif. Apalagi ada by-nya. Ini adalah objeknya. Nah, di sini berarti subjeknya panjang, yang ditekankan adalah sebelum preposition of, dan sebelum preposition of itu harus noun. Perhatikan ya, sebelum preposition of itu harus noun. Nah, ketika di situ ada able itu berarti ini adjektif. Ada read membaca, kalau readable berarti itu adalah adjektif. Nah, di sini kalau it is the value, ini salah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk simple sentence. Simple sentence. Ini adalah bentuk simple sentence. Sini sudah ada subjeknya panjang. Subjeknya panjang, sudah ada verbnya bentuk kalimat pasif. Sebelum of ini apa? Harus noun. Kalau noun yang mana, Sir? Jawabannya yang benar yang D. Ini yang jawab sudah banyak yang benar ini. Oke. Nomor 2A salah nih. Simple sentence. Oke. Jadi yang benar yang B. The value. Value itu nilai. Ini bisa jadi noun. Nah, oke, perhatikan ya. Kata the itu, perhatikan kata the itu harus diikuti dengan noun. Jadi contoh, kalau the student ada the teacher, the car itu. Jadi the itu harus diikuti dengan noun. Karena the itu adjektif, demonstratif adjektif. Nah, yang perlu teman-teman catat bahwasanya ketika the, contoh ada kata the poor. Nah, the poor ini kan artinya miskin, ini adjektif ini. Kalau sudah ditambahkan the, ini jadi noun. The poor itu jadinya dia jadi orang miskin. The rich berarti orang kaya. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Ini di sini adalah apa? Sebelum preposition of itu harus noun. Contoh ada the student of university. Lah, the student itu adalah noun. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan ini, biar saya nggak ngomong terus. Yuk, yang tanya silakan sebelum dilanjutkan. Sir, ini cara membedakan yang mana adjektif, yang mana noun, Sir. Nah, untuk membedakan adjektif atau noun, ya toh. Jadi untuk membedakan adjektif sama noun itu ada beberapa teknik. Untuk membedakan adjektif sama noun itu ada beberapa teknik. Ada yang dengan teknik apa? Imbuhan suffix gitu. Ada jadi seperti able, read, membaca. Kalau readable itu berarti verb dikasih able jadi adjektif. Ada kalanya ya memang sudah terlahir sebagai adjektif. Contoh ada kata beautiful. Beautiful itu mesti adjektif itu. Nah, jadi untuk mengetahui ya ada kalanya pakai imbuhan, ada kalanya dia ya memang kata-kata itu memang kata sifat sendiri. Kemudian ada yang tanyakan lagi. Setelah of itu boleh adjektif, sir. Nah, jadi sebelum of itu harus kata benda. Kalau setelah of boleh nggak diikuti dengan kata sifat? Boleh saja. Contoh,
ada kata sini aja. Saya boleh nggak kalau nulis gini? The students of Weymouth University. The student of Weymouth University. Nah, di sini ini adalah subjek. Nah, ini discuss about, for example, about general election. Nah, general election, pemilihan umum. The student of Weymouth University. Nah, setelah of itu boleh diikuti dengan adjektif. Setelah of itu boleh diikuti dengan adjektif, tapi biasanya kalau diikuti adjektif, di sini ada noun-nya. The student of Weymouth University. Murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa dari universitas terkenal mendiskusikan tentang pemilihan umum. Nah, ketika di sini kok diikuti dengan kalau di sini kok diikuti dengan of, nah di sini mesti ada noun-nya. Jadi of itu boleh diikuti dengan adjektif tapi harus ada noun-nya. Contoh, I am standing in front of. Nah, kalau in front of kok nggak boleh itu. In front of you, in front of the students, in front of the teacher. Nah, di situ. Jadi setelah of itu harus noun, tapi sebelum noun dikasih adjektif dulu juga boleh seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan yang soal nomor 3. A tornado spins in the counterclockwise direction in the northern hemisphere, koma. Nah, ini di sini ada komanya. Jadi ada koma itu bukan tanpa maksudnya. Jadi koma itu bukan tanpa maksud. Koma itu ada maksudnya. Lah, kamu harus tahu setelah koma itu apa. Kalau setelah koma itu kok ternyata subjek, yaitu it di sini, berarti di sini harus anak kalimat. Oke. Jadi perhatikan, ini saya coret-coret di sini. Ini nanti karena sudah saya rekam nanti bisa diulangi. Jadi perhatikan, ketika di situ ada kalimat panjang, setelah kalimat panjang itu ada komanya, setelah koma kok di situ langsung subjek. Artinya kalau setelah koma subjek ini berarti kan ini induk kalimat atau independent clause. Induk kalimat. Kalau di sini induk kalimat berarti yang depan ini yang ada komanya berarti di sini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Nah, anak kalimat itu ya toh. Kalau anak kalimat itu berarti kalau anak kalimat di situ berarti butuh konektor, subjek sama verb. Kalau anak kalimat berarti butuh konektor, subjek sama verb. Nah, kalau anak kalimat itu nanti butuh konektor, subjek dan verb. Ada kalanya nanti subjeknya dibuang. Langsung konektor, verb. Kalau subjeknya dibuang, konsekuensinya kalau aktif langsung di verb ingkan, kalau pasif langsung di verb berikan. Nah, atau ini prosesnya disebut dengan abridgment. Nah, kalau konektornya dibuang bisa sekalian, ini berarti prosesnya reducing. Nah, ini babnya nanti di bab 28. Kalau inilah ini babnya bab 28 ini. Nah, di bab 28 dari buku konsep belajar TOEFL dari nol itu ada peringkasan. Kalau peringkasannya itu ada abridgment, yang dibuang adalah subjek sama to be-nya. Syaratnya apa? Subjek pada main clause sama dengan subjek pada subclause. Yang kedua, subclause-nya tidak terdapat modal
auxiliary. Nah, seperti itu. Intinya kalau di soal tadi ini, karena di sini ada koma dan setelah koma itu subjek, berarti ini anak kalimat. Nah, ternyata di sini sudah ada tornado, ini subjeknya, spins itu verb, ini berputar. Spins itu berputar, itu kan verb. Berarti di sini butuh konektor. Nah, konektornya apa? Apakah however, apakah because of, although sama that. Kalau because of ini tidak. Because of itu tidak. Kenapa, Sir? Karena because of itu harus diikuti dengan phrase. Jadi because of itu diikuti dengan phrase. Kenapa? Kenapa kok salah? Karena di sini sudah ada a tornado, ini adalah subjek, spins-nya ini adalah verb-nya. Berarti ini sudah ada subjek, ada verb, berarti ini kan bukan frase. Ini klausa, berarti ini yang because of salah. Nah, berarti tinggal however sama although. Dan that itu ini juga tidak tepat karena that itu nanti untuk non clause. Dan ini pola adverbial clause. Ini adalah pola adverbial clause. Nah, jadi tinggal however sama although. Nah, tinggal however sama although. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, kalau although ini menunjukkan possessive clause. Ini maksudnya apa? Klausa ini digunakan untuk membuat dua pernyataan, salah satunya bertentangan dengan yang lainnya atau membuat kelihatan mengejutkan. Jadi, contoh although she doesn't enjoy her job, meskipun dia itu tidak menikmati pekerjaannya, she works hard. Dia itu tetap bekerja dengan keras. Nah, ini kan berarti kan berlawanan. Gak penak kerjone tapi tetap bekerja keras. Ini possessive clause. Nah, kalau however itu menunjukkan apa? However ini keterangan cara kelihatannya. However ini dengan untuk menunjukkan clause of manner atau keterangan cara. Jadi pilihannya antara however untuk menentukan keterangan cara atau although ini untuk konsesif atau sesuatu berlawanan. Dia itu ganteng, meskipun dia ganteng, tapi dia itu bodoh. Nah, berarti itu menunjukkan possessive clause. Meskipun dia ganteng, tapi dia goblok itu. Gak sesuai antara wajahnya dengan kecerdasannya. Ini a tornado spins in counter direction in the northern hemisphere. It spins the opposite. Nah, ini kan the opposite direction. Ini arah yang berlawanan. Nah, ini berarti untuk menunjukkan konsesif atau sesuatu berlawanan. Berarti bukan cara, tapi konsesif. Berarti jawabannya yang C. A tornado. Meskipun tornado itu berputar, spins in a counterwise direction in northern hemisphere, it spins in the opposite direction. Nah, ini kan berarti menunjukkan sesuatu yang sifatnya berlawanan, kontras. Oh, ini sudah benar. Chaser. Oke, sebenarnya nggak perlu dijelaskan panjang-panjang. Waktunya biar bisa selesai sampai terakhir. Oke, ini saya kasih judul, saya pernah bahas di YouTube, itu adalah hati-hati tanda koma. Nah, hati-hati tanda koma. Saya pernah buat materi di YouTube itu hati-hati dengan tanda koma. Nah, ini saya ulangi lagi di sini. Perhatikan nanti setelah koma itu apa. Setelah koma di sini kok subjek, berarti di sini adalah adverbial clause. Yang kedua, ini yang nomor 4, ini the
Caldecott Medal, koma, ini ada komanya lagi. Bla 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 for the best children picture book, koma. Nah, ketika ada dua koma di tengah di sini, setelahnya adalah verb, ini berarti apositif. Menjelaskan kata the Caldecott Medal. Nah, the Caldecott Medal. Nah, ini apositif. Nah, apositif ya, apositif. Nah, di sini ketika ada koma, ini adalah apositif. Apositif. Contoh di situ ada Jokowi, koma, President of Indonesia, koma. Nah, perhatikan apositif itu ini nggak boleh berupa klausa. Si apositif itu di teman-teman, kalau saya sedang mengajar membedah soal seperti ini, alangkah baiknya soalnya di sebelah kanan, sebelah kirinya itu buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, supaya apa, Sir? Supaya nanti teman-teman yang sudah belajar itu sambil mengingat-ingat. Nah, itu babnya tentang apositif, halaman 133. Nah, ini. Be careful with apositif. Nah, ini sudah ada coret-coretannya bukunya ini. Gak apa-apa. Lu naik. Gak apa-apa, coret-coretan. Coret-coretannya yang biru. Oke, be careful with apositif. Apositif adalah noun. Ini kata kuncinya noun ya. Atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk apa? Memberi keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Noun yang menjadi apositif kedudukannya bukan sebagai subjek. Karena bukan sebagai subjek, maka di sini tidak menentukan verb-nya. Posisi apositif bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir. Posisinya bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Tom, a really good mechanic, di sini ada kata Tom, a really good mechanic, ini koma, ini apositif menjelaskan kata Tom. Nah, setelah koma, tadi setelah koma, ini ada verb-nya, is fixing the car. Tom, siapa Tom itu? Seorang montir yang hebat, sedang memperbaiki mobil. Nah, seperti itu. Ini kalau berada di tengah seperti ini ada dua koma. Yang kedua, a really good mechanic, Tom. Nah, ini apositif menjelaskan kata Tom is fixing the car. Kalau berada di depan itu ada satu koma. Kalau berada di akhir kalimat itu hanya juga satu koma. She has good habit. Apa? Praying in the most on time. Sholat di masjid dengan tepat waktu. Lah di sini kalau di akhir. Contoh yang pengembangannya Valentine's Day, February 14th ini jadi yang dirayakan pada Februari bulan 14 lah setelah ada dua koma ini mesti verb-nya. Kalau setelah koma itu verb berarti itu adalah apositif. Kalau setelah koma di sini adalah subjek berarti nanti adverbial clause. Nah, gitu. Presiden of Indonesia, Jokowi. Lah, kalau berada di awal ini hanya satu koma. Atau di depan Jokowi, Presiden of Indonesia, come. Ini salah ini. Oh, ada will come. Sorry. Kalau nggak ada will-nya harus ada S-nya. Tapi ada will-nya benar. Welcome to Yogyakarta. Seperti itu. Nah, kalau kembali ke soal di sini, teman-teman perlu tahu ini bentuk apositif. Di sini ada koma, di sini ada koma. Setelah koma itu adalah verb. Berarti di sini butuhnya apa, Sir? Butuhnya adalah noun.
Oke. Kira-kira jawabannya yang mana, Sir? Yuk, jawab. Nomor 4A, sudah benar itu, Hendrian. Mas Hendrianto ini benar. Oke. Kalau which price, kalau perhatikan kalau ada which price, which ini dia sebagai konektor, begitu juga dia sebagai subjek, price-nya di sini adalah verb. Jadi price itu bisa jadi noun, bisa jadi verb. Kalau is ini jelas salah. Karena double verb nanti. Nah ini. Jadi yang benar yang A ya. Oke, ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Tapi minum dulu. Sir, itu kan kata Sir kan pokoknya setelah koma di antara dua koma berarti kan dia apa tadi tuh yang termasuk apa Positif. positif ya Sir. Positif. Berarti kan itu setelah koma nih kalau detot medal koma noun. Berarti ini for-nya ini berarti preposisi tetap nggak masalah ya. Oh ya setelah preposisi ini noun ya. Oh iya iya ya, kata kunci ya. Itu ngepek juga Sir setelah preposisi for ini tetap noun ya meskipun ada koma dua ini ya. Pokoknya yang saya ingin sampaikan adalah pokoknya kalau setelah koma ini kok subjek berarti adverbial clause, setelah koma kok verb berarti di sini apositif. Nah, oke. Kemudian soal yang nomor 5. The horn, tanduk. The horn of the rhinoceros, tanduk apa? Badak. The horn ini subjeknya ini panjang. Nah, kalau subjeknya panjang seperti ini, yang ditekankan nanti sebelum preposition of. Berarti the horn-nya ini kan singular. Kata gantinya it. Makanya di sini consist-nya verb-nya dikasih s. Ini berarti benar. Of a cone and side bundles of keratin. Nah, di sini ini kan sudah ada subjek, sudah ada verb. Nah, di sini kok pilihan gandanya ini grow. Lah, ini grow ini kan tumbuh, ini verb ini berarti. Ini kok di sini kok ada verb, ini kok ada verb ini. Nah, ini teman-teman harus teliti. Ini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Consist of terdiri dari a cone of tight bundles of keratin. Nah, di sini semuanya di sini adalah objek. Ini objek. Nah, setelah ini semuanya kok objek. Ini kan objek toh. Ini kan objek. Loh, ternyata kok pilihan gandanya itu grow, tumbuh itu verb. Nah, maka kalau di sini kok ada verbnya lagi, ada dua kemungkinan nanti. Kemungkinan pertama apa? Itu adalah verb ing. Jika aktif, itu verb 3 jika apa? Pasif. Karena di sini tidak ada grown, kan grew, grown, nggak ada grown, nggak ada verb 3, berarti kalimatnya aktif. Kalau aktif berarti langsung cari yang verb ing, growing. Nah, growing ini sebenarnya ada kata yang dibuang. Ketika ada di sini langsung verb ing growing di sini, langsung verb ing ini ada kata yang dibuang. Yang dibuang apa, Sir? Bisa adalah which grows. Nah, ini kenapa? Karena di sini kan menjelaskan kata a cone of 5 bundles of keratin. Nah, di sini kan ini objeknya panjang ya, teman-teman. Ini consist of terdiri apa? Terdiri dari apa? A cone of 5 bundles of keratin. Nah, ini objeknya panjang. Yang menentukan ini nanti
Ketika objeknya panjang, di sini ada of, di sini ada of, yang menentukan di sini nanti gross, kalau ditulis lengkap maksudnya, itu adalah cone. Cone-nya, kata galnya it, makanya which grows. Kalau di sini tidak ada konektornya, maka langsung di verb ing-kan ketika aktif, verb 3-kan jika pasif. Ini disebut teknik reducing pada apa? Reducing pada adjective clause. Oke. Ini teknik reducing pada adjective clause. Apa itu, Sir? Teknik reducing pada adjective clause? Mas Didit, nah, ini dulu sudah pernah beli buku saya juga, Mas Didit ini. Ini buka di bab ini bab 28, di situ di halaman 200 berapa itu? Di buku konsep belajar TOEFL dari nol, teman-teman bisa buka di Buku hijau ya, Sir? buka 305. Nah, itu 305. Nah, saya tadi sudah menjelaskan sedikit tentang proses reducing ya, reducing pada adjective clause. Nah, di sini di bab 28, peringkasan pada adjective clause ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama omitting, yang kedua adalah reducing. Nah, proses omitting dilakukan dengan menghilangkan apa? Menghilangkan konektor saja. Contoh, di sini ketika saya ngomong the girl whom I love is beautiful. The girl-nya di sini adalah noun-nya. Whom I love ini adalah adjective clause-nya. Adjective clause-nya untuk menjelaskan kata the girl. Gadis yang aku cintai. Lah, verb-nya yang mana, Sir? Is-nya. Yang menentukan is itu siapa, Sir? Yang menentukan adalah kata the girl-nya. Nah, di sini kalau di prosesnya omitting di sini, whom-nya dibuang. Jadi, the girl I love is beautiful. Ini proses omitting. Nah, proses reducing bagaimana yang saya jelaskan tadi? Yang proses reducing itu adalah proses di mana konektor dan to be dihilangkan. Kemudian verb-nya berubah menjadi verb ing jika kalimat aktif dan verb 3 jika kalimat pasif. Dalam proses reducing ini, struktur adjective clause akan berubah menjadi adjective phrase. Kenapa? Karena subjek sama to be-nya dibuang. Contoh di sini, the man who has discussed with my wife is from Japan. Nah, di situ the man who has discussed with my wife is from Japan. Nah, di sini the man who has discussed with my wife is from Japan. Nah, di sini who has discussed ini kan bentuk ini kan adjective clause. Ini adjective clause. Untuk menjelaskan laki-laki itu. Kalau di proses reducing, konektornya dibuang, has-nya dibuang, karena ini bentuk aktif, langsung di verb ing-kan. The man discussing with my wife is from Japan. Nah, di situ artinya apa? Di sini langsung the man discussing. Nah, loh, Sir, kalau seperti itu tensesnya bagaimana, Sir? Nah, yang perlu teman-teman catat, proses reducing atau proses pembuangan itu, proses reducing atau proses pembuangan itu hanya terjadi di anak kalimat. Ini hanya terjadi di anak kalimat. Induk kalimatnya aslinya the man is from Japan. Nah, gitu.
Jadi laki-laki itu berasal dari Jepang, itu adalah induk kalimatnya. Nah, who has discussed with my wife itu adalah anak kalimatnya. Wis, seperti itu ya. Oke, oke. Oke, kita kembali ke laptop. Halo, halo. Kalau mau bertanya silakan. Itu di Halo, halo, suaranya putus-putus. Sir, saya sir. Ya, silakan. Yuk, yang mau bertanya silakan dulu sebelum dilanjutkan. Sir, kalau kalimat aktif itu dengan kalimat pasif apa bedanya ya, Sir? Saya masih bingung, Sir. Oke. Jadi untuk mengetahui aktif atau pasif, ya toh, Anda harus lihat dulu subjeknya. Kalau subjeknya itu adalah orang, itu bisa menjadi kalimat aktif. Bisa jadi kalimat pasif. Tapi kalau subjeknya itu adalah benda, maka itu mesti kalimat pasif. Contoh, buku itu membaca atau dibaca? Oke, mesti dibaca. Kenapa dibaca? Karena di situ apa? Subjeknya itu adalah benda. Wahid itu bisa mengajar, bisa diajar. Nah, tergantung. Kalau mengajar berarti kalimatnya kalimat aktif. Kalau diajar berarti kalimat pasif. Nah, nanti teman-teman untuk kalimat aktif atau pasif, teman-teman bisa lihat di materi aktif atau pasif. Nah, pertanyaannya kalau pasif di di adjective clause bagaimana, Sir? Nah, kalau pasif di adjective clause ya lihat kata benda yang dijelaskan. Contoh, buku yang menulis atau yang ditulis. Nah, buku yang ditulis. Jadi, kalau di kalimat pasif berarti buku yang ditulis oleh Adi adalah national bestseller. Yang ditulis buku. Nah, buku itu yang ditulis, nggak mungkin buku itu menulis. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ini bentuk kalimat aktif atau bentuk kalimat pasif. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sir, suara saya kedengaran nggak, Sir? Ya, dengar. Sir mau nanya, Sir, tadi itu kan the man who has sitting itu ya, Sir ya. Jadi waktu direduksi kok jadi sitting, Sir, nggak jadi apa? Seated verb 3 gitu loh. Kok jadi verb ing gitu kan. Tadi kan soalnya itu yang direduksi kan has apa gitu tadi. Lampau kan gitu. Jadi gini, anak kalimat itu boleh dibuang-buang. Anak kalimat itu boleh dibuang-buang. Yang tidak boleh dibuang itu adalah induk kalimatnya. Saya ini. Jadi, loser ini tensesnya bagaimana, Sir? Nah, ini kalau tensesnya bagaimana, Sir, kalau seperti ini? Nah, di sini ini kan who has discussed. Kok langsung dari discussing? Pertanyaannya ini aktif atau pasif? Kalau di sini kan laki-laki yang telah mendiskusi, yang telah berdiskusi dengan, nah, itu kan bentuk kalimat aktif. Nah, the woman who is sitting. Nah, the woman who is sitting. Nah, di sini ini kan kalimat lengkapnya adjective clause. Kalau proses reducing, who is-nya dibuang. Nah, sitting-nya ini langsung verb ing. Ini karena ini bentuk kalimat aktif. Kalau kalimat pasif, masa perempuan yang diduduki ya, yang diduduki kan juga pas. Kalau di sini adalah the chair, lah sit, sat, bukan seated ya. Sit, sat. Bentuk kedua itunya, bentuk ketiga sat. The chair sat by Wahid
is broken, for example. Nah, di situ kalau kata bendanya itu nounnya itu adalah benda, artinya bukan manusia, itu biasanya kalimatnya pasif. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Saya, Sir. Silakan. Ya, izin, Sir, terkait dengan memahami soal ini kan tadi malah untuk nomor 5 ini saya menjawabnya grows ya, Sir. Asumsi saya ya. Karena the horn ini nih, it kan. Nah, untuk melihat menerawang bahwa ini ada reducing itu seperti gimana ya, Sir? Ada triknya atau gimana? Makasih, Sir. Jadi di soal ini nah di sini untuk mengetahui, untuk menganalisis, jangan harus tahu dulu ini adalah simple sentence, compound sentence, atau complex sentence. Oke. Kalau di situ adalah simple sentence, berarti itu hanya terdiri dari subjek dan verb, object, adverb. Berarti intinya itu ada satu verb saja. Nah, sedangkan di kalimat ini, kalau jenengan tahu, ini consist of ini kan terdiri dari itu kan verb. Loh, kok di sini kok ada verb pilihan gandanya kok verb semuanya ini, gitu. Kalau ada verbnya lagi, pilihan gandanya verb lagi, ini berarti ini nggak mungkin simple sentence ini. Ini mesti kalau nggak compound sentence, complex sentence. Oh, ternyata di sini kalau compound sentence tidak itu. Karena kalau compound sentence tidak mungkin dibuang-buang, harus ditulis lengkap, harus ada conjunction-nya. Nah, di sini kan tidak ada conjunction-nya lagi di sini. Setelah keratin harusnya kalau ada conjunction, subjek dan verb berarti itu compound sentence. Nah, di sini ternyata di sini setelah objek ini tidak ada conjunction-nya, Oh, ini berarti bukan compound sentence, ini adalah complex sentence. Nah, complex sentence itu nanti ada adverbial clause, non clause atau adjective clause. Nah, jadi kan harus tahu posisinya di mana nih. Nah, maksudnya posisinya di mana itu bagaimana, Sir? Ini maksudnya posisinya di mana itu saya maksud di sini. Nah, kira-kira posisinya itu apakah kalau di adverb ini berarti jadi adverbial clause. Kalau di subjek sama objek jadi non clause. Kalau nanti dia ada non terus diikuti dengan adjective clause, berarti di sini adjective clause berarti. Lah, kalau kembali ke soal ini tadi, nah di sini kan ini kan objek. The account of bla 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 sampai ada of-nya lagi, keratin ini kan objek ini. Objeknya panjang. Ada of. Kalau objeknya panjang ini biasanya tekankan adalah sebelum of yang paling depan. Nah, di sini pilihan gandanya adalah verb semuanya. Nah, kebetulan di pilihan ganda di sini tidak ada konektornya. Karena di sini butuh konektor plus subjek harusnya. Tapi tidak ada. Oh, ini berarti prosesnya reducing ini. Kenapa? Karena konektor sama subjeknya dibuang. Kalau prosesnya reducing, maka, nah ini tadi proses reducing di sini kan yang dibuang mana? Proses reducing adalah proses di mana konektor reducing itu konektor plus konektor sama ini kurang subjek ini sebenarnya. Konektor subjek sama to be-nya dibuang. Jadi konektor plus subjeknya sama to be-nya dibuang. Verb-nya berubah jadi verb ing. Verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Ini nggak pandang bulu tensisnya apa. Kenapa? Karena proses reducing itu hanya terjadi pada anak kalimat. Oke, jadi proses reducing itu hanya terjadi pada anak kalimat.
Kalau induk kalimat nggak boleh dibuang-buang, teman-teman. Oke, karena di sini kan butuh konektor subjek sama to be. Oh, ternyata di sini konektor sama subjeknya tidak ada nih. Konektornya tidak ada. Kalau subjeknya saja ada they-nya di sini. Oh, berarti nggak ada konektornya. Berarti buang aja semuanya. Kalau aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung verb 3. Kebetulan di sini tidak ada yang verb 3. Grown tidak ada. Berarti ini aktif. Berarti langsung di verb. Gitu. Izin bertanya, Sir. Silahkan. Oke, ada yang tanyakan lagi, ayo. Sir, kalau non clause, adjective clause itu kayak macam bagaimana, Sir? Nah, kalau adjective clause cara menjawab dengan mudahnya adalah adjektifnya, kata sifatnya itu berupa klausa. Adjective clause itu adjektifnya itu berupa klausa. Jadi saya ulangi lagi, adjective clause itu adjektifnya berupa klausa. Jadi adjektifnya itu terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Oke, jadi seperti ini. Saya kembali ke coret-coretan. Ini seru sekali ini diskusinya. Oke. Jadi gini. Adjektif itu. Ini konsep dasarnya gini. Adjektif itu selalu menjelaskan noun. Kata sifat itu selalu menjelaskan noun. Ini fungsi dasar. Jadi adjektif itu selalu menjelaskan kata noun. Adjektif itu selalu hadir di depan noun. Contoh ada kata beautiful girl. Nah, beautiful di sini adjektif. Girl di sini adalah noun. Adjektif itu selalu hadir di depan noun. Kecuali adjective clause. Kalau adjective clause itu hadirnya setelah noun. Nah, contohnya apa? The girl who reads the book is my sister. Gadis yang membaca buku itu adalah kakak perempuanku. Nah, di sini untuk mengetahui di sini adalah adjective clause, di sini ada verb, di sini ada verb. Ada dua verb. Nah, the girl-nya di sini adalah noun-nya. Who reads the book? Ini adalah adjective clause untuk menjelaskan kata the girl noun. Nah, sebenarnya ini semuanya adalah subjek, teman-teman. Verb-nya adalah is. Nah, yang menentukan is itu siapa? Yang menentukan is itu adalah the girl-nya. Nah, the girl who reads the book is my sister. Ini adalah bentuk adjective clause. Nah, adjective clause ini bisa berubah menjadi adjective phrase. Caranya bagaimana? Teknik reducing. Yang dibuang apa, Sir? Nah, ini who-nya dibuang. Nah, ini kan who reads ini adalah bentuk kalimat aktif. Kalau bentuk kalimat aktif, langsung di verb ing-kan. Jadi, the girl, jadi jangan kaget. Kalau orang sudah ngomong the girl reading. Loh, ini reading the book is my sister. Nah, ini kalau jenengan levelnya masih level basic, ya, masih level belajarnya tenses, ini mesti menyalahkan ini. Tenses saja belum hafal, Sir. Wah, parah itu. Tensesnya belum hafal, malah parah lagi. Nah, di sini, the girl reading. Loh, Sir, kok the girl reading bagaimana, Sir? Kok the girl langsung di verb ing-kan? The girl reading ini bagaimana, Sir? Nah, di sini ada kata yang dibuang. Who reads harinya? Who reads ini? Karena ini adalah bentuk kalimat aktif,
langsung di verb ing kan. The girl reading the book is my sister. Nah, di sini ini semuanya adalah subjek, verbnya adalah is, yang menentukan is ini adalah the girl-nya. Seperti itu. Itu cara merubah adjective clause menjadi adjective phrase, tekniknya reducing. Oke, ada yang tanyakan lagi? Saya mau tanya. Oke. Itu kan the girl who, nah berarti fungsi who itu untuk menjelaskan si the girl itu ya? Iya, betul. Itu adjective clause, karena kata sifat itu. Tapi kata sifatnya ternyata terdiri dari subjek dan verb. Kata sifat yang terdiri dari subjek dan verb itu disebut dengan adjective clause. Nah, gitu. Kalau nonnya, subjeknya terdiri dari konektor, subjek, dan verb, non clause. Adverbnya terdiri dari konektor, subjek, dan verb, adverbial clause. Seperti itu. Izin, Sir. Siap. Pertanyaan satu lagi. Ini penekanan nounnya itu ke the hon apa kon, Sir? Nah, ketika subjeknya panjang, yaitu subjeknya panjang atau objeknya panjang yang dikonektorkan itu, yang menentukan adalah of yang paling depan. Gitu aja. Itu of yang paling depan yang menentukan. Jadi kan ini kan of-nya kan ada dua toh. The cone of the side bundles of keratin. Nah, ini kan of-nya kan ada dua toh. Nah, kalau of-nya ada banyak di sini objeknya yang akan diterangkan lagi, makanya yang ditekankan adalah of yang paling depan. Makanya tadi saya menulis, kalau ditulis lengkap itu berarti who grows. Who grows. Kalau yang ditekankan adalah bundles-nya, berarti nggak boleh ada S-nya. Masih ingat simple present itu kalau subjeknya adalah she, he, it. Simple present kalau subjeknya she, he, it, maka verbnya harus ditambahkan S atau IS. Nah, gitu. Nanti bisa dicoba dibuka lagi di materi tentang tenses. Jadi kalau ada yang ngomong guru bahasa Inggris atau TOEFL, wis pokoknya kuasai tenses saja nanti TOEFL-nya bisa tinggi, berat itu. Tenses itu materi kecil dalam bahasa Inggris. Tenses itu seperti garam nanti. Saya sering katakan tenses itu seperti garam. Kenapa? Karena setiap kalimat itu mesti ada tensesnya. Nah, setiap kalimat mesti ada tensesnya. Tapi kadang tensesnya itu sudah bercampur aduk sehingga ada yang jadi anak kalimat, ada yang jadi indo kalimat. Tapi yang dibuang-buang di reducing itu hanya anak kalimat. Nalar berpikirnya bagaimana? Gampang. Kalau seandainya anaknya nggak dijadikan semuanya, itu nanti anaknya bisa banyak. Makanya nggak head. Itu guyonanya. Wis. Ini masih ada waktu 8 menit, kita lanjutkan. Ini masih banyak soalnya. Oke, most species of heliotropes are wets. Nah, di sini ada most, ini perhatikan, di sini ada most of the heliotrope are wet. Ini most of species. Ini kan most of species of. Nah, ini kan ada of-nya. Ini makanya pakai are. Yang menentukan are ini siapa? Spesies. Tapi spesies ini, perhatikan spesies ini bisa singular, bisa plural. Tapi kalau ada most itu kan hampir semuanya, hampir semua spesies itu, berarti ini kan mesti jamak ini. Kan kalau hampir semua spesies itu kan nggak mungkin satu. Mesti lebih dari satu. Makanya pakai are which. Nah, di sini ada koma. Ini hati-hati ada koma ini. Jadi koma ini bukan tanpa maksud, teman-teman. Lah, pertanyaannya sebelumnya saya tanya, di sini ada penghubung konektor atau tidak? Konektor atau penghubung atau tidak? Di sini tidak ada konektornya, ya toh. Ini di sini tidak ada konektornya. Berarti kalau tidak ada konektornya,
ini adalah induk kalimat. Ini kalau tidak ada konektornya, ini berarti induk kalimat. Nah, kalau di sini induk kalimat setelah koma, berarti di sini butuh conjunction. Nah, di sini karena ada of, berarti butuh conjunction plus noun. Oke. Berarti butuh conjunction plus noun. Itu harus ada fun boys-nya. Ada for, and, nor, but, or, yet so. Nah, di situ harus ada fun boys-nya. Plus sama nonnya. Kenapa? Karena sebelum of itu harus ada mana ini jawabannya? But some of them, ini jawabannya yang B. Nah, perhatikan. Nah, for ini dia bisa jadi conjunction. For itu juga jadi preposition. Nah, ini hati-hati. For itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Tapi yang benar ini adalah but some of them are cultivated. Ini karena but itu untuk menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Oke. Oke. Kemudian ada yang tanyakan? Nggak ada ya, langsung 7. Kalau nggak ada, kalau ada ditanya langsung. Oke, nomor 7. Thunder ini adalah subjek, occurs itu verb. Thunder occurs. Occurs itu terjadi. Jadi petir itu terjadi. As ini adalah konektor. As itu apa, Sir? As itu konektor. Artinya apa, Sir? Nah, ini. As itu untuk adverb of 278. Nah, as itu, nah di sini apa ada? When, before, after, since, well, as lah. As itu setelah ya. Jadi nanti as itu sebagai konektor artinya setelah, berarti setelah kata as ini harus diikuti subjek sama verb. Oke. Berarti ini harus setelah as, ini harus ada subjek sama verb. Oke, jawabannya yang mana sih? Ini kata kuncinya itu. Yuk, jawab dulu. Oke, siapa ini jawab? C. Nah, Mas Hendrianto jawab C. Loh, C atau D? C sama D. C. Oke, ini berarti butuh subjek dan verb. An electrical charge, ini electrical charge, ini berarti ini subjek saja. Ini berarti salah. Passes ini verb. Ini electrical charge, ini verb, ini subjek, ini juga salah. Passing of the electrical charge, ini apa ini? Ini passing of the electrical charge ini hanya subjek. Nah, yang benar adalah yang D. As electrical charge ini adalah subjek, ini kan passes through, ini verb-nya. Ini yang butuhkan subjek sama verb. Berarti jawabannya yang benar yang D. Oh iya. Oke, yang D ya, Sir. Oke, sip. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah terbiasa, jadi nanti teman-teman itu sudah cepat
nangkapnya itu sudah cepat. Jadi kalau sudah terbiasa cepat. Makanya teman-teman yang ikut di batch 1 dulu terus ikut bab ini batch kedua ini. Oh ini ya. Dulu sudah pernah dibahas soal yang berbeda, ternyata kalimatnya berbeda tapi polanya sama. Ingat, soal TOEFL itu tidak mungkin sama. Jadi soal TOEFL itu tidak mungkin sama. Kalau soalnya sama berarti pembuat soalnya males buat soal itu. Nah, soal TOEFL itu selalu berubah, tapi polanya sama. Makanya teman-teman harus latihan mengerjakan pola yang ada dalam TOEFL seperti ini. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya nanti teman-teman lebih cepat untuk menganalisis. Butuh kecepatan dan ketepatan. Oke. Nah, itu. Jadi, nah, kalau sudah materi TOEFL seperti ini, asumsinya level Anda, level bahasa Inggris Anda sudah intermediate advance. Nah, kalau levelnya intermediate advance itu sudah sip untuk belajar TOEFL. Nah, pertanyaannya kalau masih basic bagaimana, Sir? Lebih-lebih ini saya bahasa Inggris saja nggak ngerti, Sir. Terus tiba-tiba disuruh sekolah lagi sama kantor, disuruh sekolah lagi sama kantor, dan ternyata syaratnya di situ adalah TOEFL. Ketika syaratnya TOEFL, jenengan langsung cari buku TOEFL di Gramedia. Di Gramedia dibuka 1 halaman, 2 halaman, gak ngerti, akhirnya ditumpuk. Lah, atau langsung cari les-lesan TOEFL. Lah, les-lesan TOEFL itu, orang ambil TOEFL itu, asumsi mereka itu intermediate advance itu. Jadi bahasa Inggrisnya asumsi orang yang menyelenggarakan TOEFL itu intermediate advance. Lah, jadi kan langsung disodori soal seperti ini, ya ruwet, otaknya ruwet itu. Tapi kalau sudah punya basic, insya Allah penjelasan saya ini detail sekali, mudah sekali dipahami. Makanya kalau teman-teman sudah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini adalah terobosan. Ini saya mengatakan terobosan ini karena kenapa? Karena inilah buku satu-satunya yang mengajarkan TOEFL dari nol. Nah, makanya saran saya bagi teman-teman yang sudah punya buku ini karena 80% sudah punya buku ini, maka teman-teman harus pelajari, harus khatamkan buku ini dulu. Cara menghatamkan bagaimana, Sir? Harus istiqomah. Istiqomah itu harus rutin. Target taruhlah sehari 4 bab atau 3 bab. Kalau 3 bab ada 28 bab, berarti kurang lebih berapa? 8 atau 9 hari. 9 hari khatam buku ini. Lah buku ini sudah dilengkapi video pembelajaran itu. Kalau sudah dilengkapi video pembelajaran itu enak itu. Kenapa? Karena saya bisa mengulang. Makanya untuk video ini nanti juga saya akan upload di YouTube dulu, nanti linknya saya private, nanti linknya saya kasihkan jenengan untuk belajar mandiri atau mengulangi materi yang sudah saya sampaikan. Nah itu, jadi di batch 1 dulu juga saya kasihkan rekamannya. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah pokoknya kamu harus goal to full. Kamu harus goal to full 550. Saya nggak pelit ilmu, tak sampaikan semuanya. Videonya tak kasihkan, nggak tak suruh beli lagi gitu. Biasanya kan videonya itu untuk akses videonya nanti jenengan harus bayar lagi. Bayar lagi itu. Enggak, saya tak kasihkan gratis. Nanti saya share. Saya share videonya, saya share juga. Diulangi. Tujuannya supaya apa? Supaya teman-teman bisa lolos skor TOEFL-nya. Oke. Seperti itu ya. Sir, mau nanya dong. Ah. Cara mudah membedakan antara induk kalimat sama anak kalimat itu apa ya, Sir? Cara mudah mengingatnya. Untuk mengetahui anak kalimat sama induk kalimat, kalau anak kalimat itu mesti ada konektornya. Oh, kalau anak kalimat selalu ada konektornya. Iya.
Contoh di sini. Ini kalau ini ada although ini mesti anak kalimat ini. Although a tornado spins ini mesti anak kalimat. Kalau most species of heliotrope ini most species ini kan bukan, ini kan nggak ada konektornya. Ini nggak ada konektornya. Kalau nggak ada konektornya itu mesti nggak ada konektornya itu mesti apa? Nggak ada konektornya mesti nganu, mesti induk kalimat itu, gitu aja itu. Terus yang tadi Sir bilang kalau yang dibuang itu yang apa tadi yang dipisah apa yang dibuang itu Anak kalimat mesti. berarti yang kalau proses reducing itu berarti terjadi pada anak kalimatnya gitu. Betul. Proses reducing, proses abridgment, pokoknya proses pembuangan semua dalam bahasa Inggris itu hanya terjadi pada anak kalimat. Induk kalimat harus sesuai dengan tenses yang dibutuhkan. Seperti itu. Tapi tadi kata Sher kan yang dibuang kan itu anak kalimat ya, reducing itu. Berarti tetap di konektor itu selalu di depan baru anak kalimat, ya kan? Berarti sisanya itu yang pembuangan itu yang tadi kata ada hu tadi ya, Sir ya. Nah, untuk konektornya kamu harus tahu, oh ini konektor ada di adjective clause. Oh, ini konektor yang ada di adverbial clause. Nah, nanti kalau di adverbial clause ini nanti jangan harus lihat di sini. Nah, ini konektornya ini kan di adverbial clause ini semuanya. Ini nanti di bab 28. Ini teman-teman tahu ini bab 28 ini materi saya S2 di UGM loh. Ini materi saya S2 di UGM, saya presentasi tentang klausa ini. English Academic, karena untuk English Academic ini teman-teman harus dituntut untuk bisa menulis jurnal. Kalau di S2 kan harus bisa nulis jurnal itu. Nah, jurnal itu kan nggak mungkin kalau ditulis compound sentence terus mesti complex sentence. Jadi harus variasinya harus bagus itu kan. Apalagi jurnal kok ditulisnya hanya dibuat simple sentence saja, itu malah kalimatnya panjang. Makanya penerjemah itu yang dihitung adalah teks bahasa Indonesianya, bukan teks bahasa Inggrisnya. Kalau teks bahasa Inggrisnya lebih sedikit. Terjemahan yang bagus itu biasanya lebih pendek daripada bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa Indonesianya taruhlah 2 lembar, penerjemahannya mungkin cuma 1,5 lembar. Karena satu, bahasa Inggris lebih praktis, yang kedua, kalau penerjemahannya itu sudah levelnya advance, dia harus pakai reducing, omitting itu. Jadi kalimatnya semakin pendek, gak panjang. Intinya adalah kalau anak kalimat, maka di situ harus ada konektornya. Kalau induk kalimat tidak boleh ada konektornya. Yang dibuang-buang hanya terjadi pada anak kalimat. Nah, konektor itu apa saja? Banyak sekali, tergantung fungsinya. Kalau menunjukkan time clause, berarti ya ini. Nah, ini kalau purpose clause, ini yang ini. Ini jenengan bisa buka di bab 28 di buku konsep belajar TOEFL dari Nur. Nah, yang beli buku ini sudah banyak sekali. Ini cetakan ke-5 atau ke-6 ini sudah. Tapi menariknya adalah ketika saya lihat yang akses video, itu baru 300 atau 300 atau 250. Nah, ini berarti beli buku tok ya, nggak dipelajari. Beli buku saja tidak dipelajari, itu rugi. Makanya beli buku dan dipelajari. Nah, itu kalau beli buku tok, ada yang beli buku sudah 2 tahun. Sir, ini tidak pernah saya buka. Mau buka kok sudah tidak aktif gitu. Nah, kalau ingin memperpanjang itu biayanya 59.000. Jadi kalau taruhlah sudah beli buku sama e-course, terus selama 2 tahun karena sudah lolos TOEFL, 2 tahun sudah tidak akses atau 5 tahun sudah tidak akses lagi. Ternyata lanjut S3 butuh TOEFL lagi, harus belajar lagi. Nah, nanti memperpanjangnya 59.000 setiap e-course-nya. Lu kok suruh bayar lagi, Sir? Iya,
Kalau nggak disuruh bayar lagi, nanti saya harus memperpanjang sistem webnya, saya nanti torok itu. Karena buku ini kan bisa jadi hanya berlaku taruhlah 10 tahun gitu. Kalau sudah terakumulasi yang daftar banyak, terus saya harus bayar ke webnya, terus tidak ada pemasukan untuk memperpanjang juga nanti nggak bisa bayar. Nah, seperti itu kita cukupkan sekian untuk proses belajar kita pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan besok hari Kamis gitu. Besok hari. Jadi nanti kita pokoknya istiqomah setiap hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Ini ada yang minta untuk kelas bahasa Inggris dari nol. Entah nanti saya masukkan Selasa, Rabu atau apa itu. Nah, ini untuk belajar TOEFL ini Selasa dan Kamis. Nah, nanti kalau di bulan Ramadan bagaimana? Kalau di bulan Ramadan nanti kita akan lakukan mungkin Selasa dan Kamis juga nggak apa-apa. Tapi mungkin jam 4-nya. Kalau jam setengah 8 kan bentur dengan sholat taraweh. Nah, biasanya kalau saya itu biasanya setiap hari ngimami masjid sama ngimami taraweh. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita lanjutkan besok di hari Kamis. Nanti setelah ini saya upload untuk rekamannya, nanti saya share. Teman-teman bisa mengulangi videonya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.